Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marich. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit bahas tentang kasus kematian seorang bassist, Seattle, musim panas di tahun 1994. Kota ini dikenal sebagai ibu kota musik grunge dunia. Tempat lahirnya suara mentah, gelap, penuh rasa sakit. Tapi di balik ketenaran itu, Seattle juga nyimpen sesuatu yang jauh lebih kelam. Depresi, tekanan industri, dan satu epidemi yang diam-diam merenggut banyak nyawa. Heroin. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, 2 musisi muda meninggal tragis. Yang pertama adalah Kurt Cobain, dan yang kedua seorang perempuan berbakat yang mungkin nggak sepopuler itu ya, tapi dia punya masa depan yang sama cerahnya. Namanya Kristen Puff. Dia bukan sekedar bassist, dia adalah musisi jenius, akademisi yang cerdas. Dia seorang yang sebenarnya tuh lagi usaha memulai hidup yang baru. Tapi sebelum dia sempat ngelangkah, hidupnya justru berhenti secara misterius. Kristen lahir di tahun 1967 di Buffalo, New York. Dia ini berasal dari keluarga yang stabil dan berpendidikan. Jadi dari kecil dia dikenal pendiam, tapi cerdas, analitis, dan nggak suka cari perhatian. Jadi bisa dibilang dia tuh bukan tipikal anak yang nantinya bakal jadi rockstar deh, nggak kelihatan. Justru kebalikannya, dia itu anak yang kemungkinan besar diprediksi gitu ya bakal jadi kayak akademisi, ekonom, profesional sukses gitu. Dan memang ya dia memang masuk Universitas of Minnesota jurusan ekonomi karena nilainya bagus. Tapi di balik kecerdasannya, ada satu hal yang mulai menarik dia jauh dari dunia akademik, yaitu musik. Kristen ini mulai dengan piano klasik dari kecil. Udah gitu pas remaja, dia mulai belajar gitar. Dia tertarik nih sama bass karena suaranya low tone gitu kan, emosional lah. Nah yang unik dari Kristen, dia ini tuh melihat musik sebagai cara untuk memahami emosi manusia. Jadi dia ini main musik tuh bukan untuk gaya-gayaan, enggak. Dia main untuk feel, untuk ngerasain. Di Minneapolis, dia ini bergabung dengan band Janitor Joe. Jadi ini adalah band indie noise rock gitu yang cukup berpengaruh lah di skena lokal. Nah, Kristen itu tuh jadi bassist, jadi songwriter juga, terus motor kreatif. Banyak yang bilang, tanpa Kristen nih, Janitor Joe nggak akan pernah punya identitas. Nah, di sini kelihatan jelas nih, dia bukan sekedar pemain musik, dia adalah pemikir musik. Otaknya. Awal tahun 90-an, Seattle adalah pusat dunia musik. Tapi ini bukan dunia glamor kayak Hollywood. Ini tuh dunia yang keras, yang mentah, yang penuh sama luka. Jadi musisi di sana selalu hidup dalam tekanan. Mereka tuh berjuang ngelawan depresi dan banyak yang terjerumus ke narkoba. Akhirnya Kristen ini pindah ke Seattle sekitar 1993 dan hidupnya berubah drastis. Tahun 1993, Kristen ini direkrut jadi bassist band Hole. Band ini dipimpin sama Courtney Love. Ini momen besar dalam hidup Kristen, kan gitu ya. Dia bisa masuk label besar, bisa ikut tour internasional, media spotlight-nya juga dia punya, dan album yang direkamnya itu Live Through This. Nah, album ini tuh sukses besar. Bahkan sampai sekarang itu dianggap salah satu album rock alternatif terbaik sepanjang masa. Namun, kesuksesan ini datang dengan harga yang mahal.
Cheryl saat itu ngalamin krisis heroin. Jadi banyak banget musisi yang terjerumus. Kurt Cobain, Layne Staley, Andrew Wood, dan akhirnya mau gak mau, Kristen juga. Awalnya dia nolak nih. Dia menolak keras terhadap narkoba. Tapi tekanan berupa tour yang gak berhenti-berhenti, konflik internal di band, terus ekspektasi industri, itu tuh perlahan-lahan ngancurin prinsipnya. Dia mulai pakai heroin di sekitar tahun 1993. Yang sering banget dilupain sama orang ketika ngomongin tentang kematian Kristen itu adalah satu fakta penting, bahwa dia sebenarnya bukan seorang yang menyerah. Justru sebaliknya nih, dia adalah seseorang yang sebenarnya lagi berjuang keras untuk bangkit, dan perjuangan itu nyata. Awalnya penggunaan heroin ini tuh di dalam lingkungan grunge aja. Jadi bukan dianggap hal yang luar biasa lah. Ini biasa banget. Nah di Seattle, awal 90-an, heroin ini tuh hampir kayak bahasa sosial. Hal yang lumrah. Jadi banyak musisi pakai heroin itu untuk ngatasin kecemasan mereka. Atau ngilangin tekanan stres turnya, meredam depresi, atau melarikan diri gitu ya dari ekspektasi industri. Nah, Kristen masuk ke dalam lingkungan ini secara pelan-pelan. Jadi nggak langsung, nggak ekstrim. Dan awalnya cuman kayak eksperimen sosial aja. Tapi ya, seperti banyak kisah kecanduan lainnya, penggunaan yang sekali-sekali berubah jadi habitual activity. Dan kebiasaan ini berubah jadi ketergantungan. Beberapa teman dekatnya akhirnya mengungkapkan nih bahwa Kristen adalah tipe orang yang sangat introspektif. Jadi dia ini sering banget overthinking, mikirin banyak hal, mendam emosi. Terus selalu ngerasa kayak nggak cocok nih sama dunia glamor. Jadi pas ketenaran dateng, itu dia tuh nggak bahagia. Dia justru malah ngerasa kayak terisolasi. Dia tuh kayak kehilangan identitas diri. Dia tuh kayak kejebak di kehidupan yang bukan milik dia gitu. Dia tuh nyampe sempat pernah ngomong ke salah satu temennya. Kata dia, aku ngerasa kayak hidup dalam dunia yang nggak bener-bener nyata. Nah kalimat ini sering dianggap sebagai tanda gitu ya, sinyal kalau dia itu lagi ngalamin konflik batin di dalamnya. Sekitar akhir 1993 sampai di awal 1994, Kristen mulai serius ingin berhenti. Dia masuk ke program rehabilitasi, ngurangin kontak sama lingkungan yang lama. Dia mulai menjauh dari lingkaran pengguna. Poin yang paling penting adalah, ini tuh bukan usaha setengah hati. Jadi dia memang udah mutlak. Dan menurut keluarganya, dia itu benar-benar berkomitmen. Dia optimis. Jadi dia ngerasa dia mulai kembali punya harapan. Dia bahkan mulai bicara tentang kayak pengen kuliah lagi, pengen punya karir di luar musik, terus hidup lebih stabil normal, kayak kebanyakan orang di sana. Terus bahkan banyak teman-temannya juga bilang kalau ini adalah masa ketika Kristen itu kelihatan paling fokus untuk sembuh. Tapi siapa yang sangka perjuangan ngelawan kecanduan ini tuh nggak pernah sederhana. Dia masih harus menghadapi lingkungan yang lama, godaan sosial, tekanan mental, rasa kesepian. Dan beberapa saksi bilang, jadi walaupun dia kelihatan lebih baik, dia juga sering kelihatan sangat lelah secara emosional. Jadi kayak orang yang terus bertarung dalam dirinya sendiri. Dan ini jadi latar yang penting banget untuk memahami apa sih yang terjadi selanjutnya. Apa kira-kira kemungkinan yang bakal terjadi. Di awal tahun 1994, Kristen buat keputusan yang sangat besar. Keputusan yang sebenarnya bisa ngubah seluruh hidupnya. Dia mutusin untuk ninggalin Seattle. Ini bukan sekedar rencana kosong. Jadi dia bener-bener udah ngambil langkah nyata.
Dia mulai nyewa apartemen sementara nih. Dia ngemas hampir semua barangnya. Dia ngehubungin teman-teman lamanya di Minneapolis. Dia bahkan ngebicarain tentang rencana-rencana masa depan dia sama keluarganya. Dia juga udah beli tiket gitu kan untuk pindah. Ini tuh salah satu clue lah bahwa dia ada di dalam fase harapan, bukan keputusasaan. Jadi dia optimis bisa berubah. Kristen punya rencana ngelanjutin pendidikannya kan. Dia itu ingin balik ke universitas, nyelesain studi ekonominya. Pengen ngejalanin kehidupan yang lebih stabil. Dan beberapa temennya bilang kalau Kristen itu mulai kelihatan kayak Kristen yang dulu. Jadi lebih tenang, lebih rasional, lebih fokus. Jadi bukan lagi sosok yang keseret-seret sama arus dunia rock. Di minggu-minggu terakhirnya, beberapa perubahan itu kelihatan jelas banget. Dia lebih jarang keluar malam. Dia tuh kayak bener-bener ngehindarin lingkungan lamanya. Dia lebih sering bicara tentang masa depan. Salah satu temennya gitu bahkan bilang kalau dia kelihatan kayak seseorang yang akhirnya nemuin arah hidupnya lagi. Tapi justru di titik inilah tragedi terjadi. Di tanggal 16 Juni tahun 1994, hari yang kelihatannya biasa aja, gak ada warning, gak ada tanda dramatis. Tapi di hari itu justru jadi akhir dari segalanya. Kristen ditemukan di apartemennya di Seattle dengan kondisi terbaring di lantai kamar dan ada jarum suntik di dekat tubuhnya. Gak ada tanda perlawanan, gak ada tanda kekerasan. Segalanya tuh kayak kasus overdosis klasik. Tapi semakin ditelusuri, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Laporan resmi ngasih tahu nih bahwa penyebab kematiannya adalah overdosis heroin akut. Jadi sama sekali gak ditemukan luka fisik, gak ada tanda kekerasan, ataupun adanya bukti keterlibatan pihak lain gitu ya. Jadi otomatis secara hukum kasus ini dianggap selesai. Tapi, bagi banyak orang, jawabannya nggak sesederhana itu. Beberapa fakta bikin banyak orang sulit nerima kesimpulan yang resmi itu. Masalahnya kan faktanya itu dia tuh lagi siap-siap nih untuk mulai hidup baru gitu. Dia tuh baru aja ngejalanin rehab. Dia nggak kelihatan aktif pakai heroin lagi dalam minggu-minggu terakhir. Sementara dosis heroin yang ditemukan itu justru sangat tinggi. Beberapa analis itu bilang kalau dosis tersebut cukup untuk membunuh bahkan pengguna berat sekalipun. Otomatis ini memicu pertanyaan dong, ini tuh relapse yang gak disengaja bukan sih? Atau ada faktor lain gitu? Beberapa teori akhirnya muncul nih selama bertahun-tahun. Teori 1, overdosis tidak sengaja. Jadi teori resmi ini paling umum dan paling diterima. Relapse sering terjadi sama mantan pengguna kan gitu, karena toleransi tubuh yang menurun. Teori yang kedua, tekanan lingkungan. Jadi beberapa temannya tuh percaya bahwa tekanan psikologisnya itu memicu penggunaan kembali. Teori yang ketiga, spekulasi konspirasi. Sebagian penggemar ini berspekulasi nih tentang keterlibatan pihak lain. Tapi penting untuk dicatat, nggak ada bukti kuat yang mendukung tentang teori ini. Kematian Kristen terjadi di waktu yang sangat sensitif. Hanya 2 bulan sebelumnya loh, dunia musik itu baru kehilangan Kurt Cobain. Seattle itu masih dipenuhi rasa duka. Reaksi lingkaran terdekat keluarganya itu tuh ngegambarin Kristen sebagai sosok yang penuh harapan. Dia cerdas, dia tuh lagi berusaha keras nih untuk sembuh. Dia pengen memulai hidup baru. Bagi mereka kematiannya ini tragis dong, karena bisa dibilang dia itu udah deket banget loh sama kehidupan yang baru. Meskipun karirnya singkat, kontribusinya ini tuh tetap diakui besar. Banyak kritikus musik yang nyebut kalau permainan bass Kristen ini punya karakter. Ada emosionalnya, ada dinamisnya, terus mendalam lah gitu secara artistik. Dan ini jadi inspirasi bagi banyak musisi perempuan di dunia rock.
Kisah ini bukan sekedar tentang overdosis. Ini adalah cerita tentang perjuangan manusia yang ngelawan dirinya sendiri. Tentang gimana tekanan lingkungan bisa ngancurin. Ketenaran itu nggak selalu bawa kebahagiaan. Dan pemulihan itu adalah proses yang rapuh yang paling kritis. Yang bikin kisah Kristen jadi menyentuh adalah satu hal. Bahwa dia hampir berhasil menyelamatkan dirinya. Dia udah ada di ambang kehidupan yang baru, tapi justru nggak pernah sampai. Kadang dalam hidup, tragedi terbesar itu emang bukan jatuhnya, tapi berhenti tepat sebelum kita berhasil bangkit. Dan itulah yang terjadi sama Kristen. Dia bukan sekedar musisi yang meninggal karena overdosis. Bisa dibilang dia ini adalah simbol dari generasi yang terbakar sama tekanan dunia yang terlalu keras, terlalu ganas. Sampai hari ini, kisahnya tetap jadi pengingat bahwa di balik musik yang indah, itu sering tersembunyi perjuangan yang enggak pernah kelihatan. Kisah Kristen tetap jadi misteri, sama juga kisahnya Kurt Cobain yang sekarang lagi sering dibicarakan lagi. Dua kisah tragis, musisi kebanggaan yang ternama yang kematiannya diragukan akibat bunuh diri. Makasih banyak untuk yang udah nonton video saya kali ini. Untuk kalian yang suka sama tema-tema kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan keluasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.